waspada sama struktur URL. Banyak banget yang tanya, Mas saya pengen bikin website tapi URL-nya pengen yang begini. Saya pengen bikin website tapi pakai subdomain. Saya pengen bikin website pakai subdirectory. Mas itu kok websitenya yang fatih.com bisa begini-begini, bisa beda-beda ininya. Oh itu saya pakai multisite, saya jawab. Nah gimana caranya bikin multisite Mas? Oh baca aja ini. Nah sebelum mempraktekkan hal-hal semacam itu ya, saran saya kalian tonton video saya tentang web dummy. Saya udah buat juga, nanti di search aja web dummy dan urgensinya kenapa harus bikin web dummy. Jadi kita kalau mau nyoba-nyoba tuh baiknya di web dummy aja. Nah, waspada sama struktur URL yang aneh-aneh. Di sini saya mau jelasin kenapa URL itu kan strukturnya ada macam-macam ya, banyak. Ada yang subdomain, ada yang subdirectory atau subkategori. Nanti juga ada yang pakai ID pos, terus ada yang pakai tahun, terus tahun kombinasi ID pos dan macam-macam banyak lagi. Menurut saya ketika kita menggunakan struktur URL yang semacam ini, kita secara langsung sudah menjatuhkan diri kita kepada salah satu risiko ketika nanti terjadi hal-hal yang memang kayak misalkan pindah domain, pindah hosting dan seterusnya, itu bisa memberikan risiko buruk. Beda halnya kalau kita membuat website kita itu ya biasa aja, misalkan fatih.com langsung penghasilan blogger. Kalian boleh bereksperimen di kayak ginian ketika memang benar-benar ngerti cara kerja URL, benar-benar ngerti gimana cara kita nanti ketika ada pertanyaan gimana caranya ganti domain tapi URL tetap sama. Ini bukan cuma masalah URL post di sini ya, tapi nanti juga masalah URL gambar. Jadi ketika kita ganti domain, ganti URL, itu gambarnya nanti kan kena efek dia. Terus bukan cuma gambar juga. Nanti misalkan kita menyediakan file-file yang kayak zip ya, attachment dan seterusnya. Itu juga akan bisa berubah juga. Dan itu dari sisi SEO kalau itu semua berubah tetapi linknya eksis di konten di website kita, Google akan mendeteksi itu sebagai 404. 404 not found terlalu banyak di dalam website, itu bisa merusak kualitas website kita. Pernah ada kasus salah satu kenalan, dia ngelola website besar, kontennya ada banyak banget, ada ribuan konten, udah hampir 5.000 ya mungkin ya. Terus terjadi perubahan strategi intinya. Nah, dia nggak menyadari bahwa perubahan strategi itu mengakibatkan banyak terjadi 404 di websitenya, sehingga trafficnya itu turun drastis. Dan meskipun dibikinin konten-konten baru yang menurut dia itu sudah SEO friendly, menurut saya juga udah bagus banget kontennya, tapi nggak bisa naik-naik karena ternyata bukan masalah faktor itu, tapi karena ada faktor lain yang itu menjadi penghambat gitu. Nah, 404 itu bisa menghambat. Nah, hati-hati ya kalau memainkan struktur URL. Kalau pengen aman, ya struktur URL-nya dibikin yang ini aja, yang post name ya kalau di WordPress itu. Jadi langsung gini aja, fatih.com URL atau permalingnya. Nggak perlu dibikin yang aneh-aneh. Ya kalau mau bikin yang aneh-aneh boleh, cuma harus mengerti tadi ya cara kerjanya. Itu sih, itu yang mau saya sampaikan di video kali ini. Jangan mikir struktur yang aneh-aneh ya, karena potensi masalah saat pindah server atau ganti domain. Kalau mau uji coba jangan di web utama tapi di web dummy. Itu aja, karena nanti nasi udah jadi bubur nggak bisa diapa-apain ya, kecuali kalian punya di backup dulu aja kalau mau nyoba di website utama. Meskipun udah yakin dengan ilmu yang kalian udah punya dicoba di web dummy, tetap bikin backupnya kemudian dipraktekin di web utama. Kalau ada apa-apa tinggal di restore. Itu aja, semoga bermanfaat.